Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas D013 pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan materi di pertemuan keempat yang berjudul Hakikat Ekonomi dan Bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Fikri Raka dengan NPM 3 digit terakhir 250, lalu ada Nadila Saida Maulia dengan NPM 3 digit terakhir 252, lalu ada Naira Mentari Utama dengan NPM 3 digit terakhir 253, lalu ada saya sendiri, Isnania Dawiyani Salaya Ali dengan NPM 3 digit terakhir 268, lalu ada Niken Sasi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272, lalu ada Raihan Rafif Ramadan dengan NPM 3 digit terakhir 274, lalu yang terakhir ada Oktavia Ramadhani dengan NPM 3 digit terakhir 352. Yang pertama adalah hakikat ekonomi. Menurut Capra tahun 2002, ekonomi itu berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah ini adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Dari sini berkembanglah disiplin ilmu ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan atau needs manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas atau scarce resources, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. 3 sistem ekonomi dan cara pandangnya. Yang pertama ada kapitalisme, berlandaskan pada kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas. Etika yang mendasari egoisme dan hak. Yang kedua adalah komunisme, pemerataan kemakmuran, negara menguasai sepenuhnya alat produksi. Etika yang mendasari altruisme. Yang terakhir, Pancasila, campuran antara keadilan sosial dan kebebasan dengan landasan ketuhanan. Etika teonom, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sistem apapun pasti gagal jika tanpa fondasi etika. Yang pertama, kegagalan kapitalis, monopoli korporasi, kesenjangan kekayaan ekstrim, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi. Yang kedua, kegagalan komunis, kekuasaan mutlak, hilangnya motivasi produktivitas, dan kediktatoran yang memiskinkan rakyat. Yang ketiga, kegagalan Pancasila, sistem dibajak melalui praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan oknum konglomerat yang tidak bertanggung jawab. Saya, Nadila Saida Maulia dengan NPM Akhir 252 akan menjelaskan mengenai pengertian dan peranan bisnis. Pengertian bisnis yaitu kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, perkembangan bisnis bermula dari berburu dan mengumpulkan hasil alam, lalu muncul barter karena perbedaan kebutuhan, lalu uang menjadi alat tukar dan munculnya perdagangan. Yang terakhir, tidak ada negara atau individu yang bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Peran bisnis yaitu sebagai tulang punggung ekonomi negara, sumber pajak dan penerimaan APBN, membuka lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudut pandang bisnis yaitu praktis realistis. Tujuan utamanya untuk mencari keuntungan atau profit. Yang kedua idealis dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada kriteria etis dan beberapa fokusnya. Tertera yaitu egoisme, pendekatan berpusat pada kepentingan diri, fokus pada individu untuk kepentingan diri, untuk perusahaan, kepentingan perusahaan dan masyarakat, efisiensi ekonomi. Lalu ada kriteria sebagai pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain,
atau benevolence, fokus pada individunya untuk kepentingan bersama, pada perusahaan untuk kepentingan tim, pada masyarakat untuk tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir ada principles atau pendekatan berpusat pada prinsip integritas, fokus pada individunya yaitu moralitas pribadi, fokus pada perusahaan yaitu prosedur dan peraturan perusahaan, dan yang terakhir fokus pada masyarakat sebagai kode etik dan hukum. Terdapat 5 dimensi dalam bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif untuk memperoleh suatu keuntungan. Rumus dari keuntungan itu sendiri adalah penjualan dikurangi biaya. Faktor produksinya ada tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Yang kedua ada dimensi etika. Etika menilai apakah tindakan bisnis baik atau buruk secara moral. Bisnis harus adil, tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. Yang ketiga, ada dimensi hukum. Hukum mengatur perilaku bisnis melalui peraturan yang dibuat oleh negara. Pelanggaran dapat dikenai sebuah sanksi, seperti denda, ganti rugi, bahkan penjara. Pandangan tentang perusahaan dalam hukum itu ada 2. Yang pertama ada legal creator, yaitu perusahaan dibuat oleh negara sebagai badan hukum. Dan yang kedua ada legal recognition, yaitu perusahaan didirikan individu dan hanya diakui oleh negara. Keempat, ada dimensi sosial. Perusahaan merupakan sistem terbuka yang kompleks. Elemen dalam perusahaan saling terhubung, berinteraksi, dan saling bergantung. Keberadaan perusahaan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu SDM, tenaga kerja manajer dan eksekutif, dan sumber daya non-manusia, yaitu uang, peralatan, dan bangunan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu pemasok, pelanggan, investor, pemerintah, masyarakat, alam, dan lingkungan. Perusahaan dapat bertahan jika mampu memenuhi kepentingan berbagai stakeholders, bukan hanya pemilik. Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, ada dimensi spiritual. Bisnis dapat menjadi bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai nilai moral dan tanggung jawab. Paradigma bisnis spiritual yaitu ada ibadah, alam lestari, dan masyarakat sejahtera. Bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga tanggung jawab terhadap manusia dan alam. Oke, selanjutnya di slide ini ada pendekatan pemangku kepentingan ya. Jadi di sini perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan. Stakeholder ini merupakan pihak yang terpengaruh atau mempengaruhi aktivitas dari suatu perusahaan. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat 2 kelompok utama, yaitu ada kelompok primer, yaitu pihak yang langsung berhubungan dengan operasional perusahaan, seperti ada pemodal atau investor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Lalu ada kelompok sekunder, di mana pihak ini tidak terlibat secara langsung, tetapi tetap berdampak pada perusahaan tersebut. Contohnya, ada pemerintah, media massa, masyarakat, dan aktivis lingkungan. Nah, di sini tuh perusahaan ini harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak tersebut, bukan hanya sekedar mencari suatu keuntungan saja. Baik, selanjutnya ada hubungan tingkat kesadaran teori etika dan paradigma pengelolaan perusahaan. Di slide ini dijelaskan cara perusahaan dikelola ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran etika manajemen. Pada slide tersebut terdapat 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada kesadaran hewani. Kesadaran hewani ini memiliki karakteristik di mana hanya fokus pada keuntungan dan kepentingan milik pribadi ini lebih penting daripada perusahaan. Dan teori etika yang digunakan ada egoisme dan hak. Paradigma perusahaannya yaitu paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham. Tujuan dari kesadaran hewani ini hanya untuk memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan. Lalu yang kedua ada kesadaran manusiawi, yaitu
Cirinya mulai mempertimbangkan keadilan dan kepentingan orang lain. Teori etika yang dianut ada utilitarianisme, lalu ada keadilan, kewajiban, dan keutamaan. Paradigmanya ada equity paradigma dan enterprise paradigma. Untuk tujuan di sini adalah meningkatkan kesejahteraan semua stakeholder. Lalu yang ketiga ada kesadaran transendal. Itu merupakan kesadaran yang paling tinggi. Yang cirinya perusahaan ini tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Paradigma yang dianut adalah enlightened company, di mana tujuan dari kesadaran ini tidak hanya untuk profit, tapi untuk kesejahteraan bersama, menjaga lingkungan, dan nilai moral. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, dalam perusahaan itu, setiap keputusan yang diambil gak boleh hanya menguntungkan perusahaan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Yang dimana mempertimbangkan stakeholder itu bertujuan untuk yang pertama, memberikan manfaat terbesar bagi pihak terkait. Yang kedua, meminimalkan kerugian. Yang ketiga, memperhatikan kekuatan atau pengaruh stakeholder. Dan yang keempat, menghindari keputusan yang bertentangan dengan kepentingan stakeholder yang memiliki pengaruh terbesar kepada perusahaan. Nah, secara umum stakeholder ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Contohnya seperti pelanggan. Pelanggan ini kepentingannya adalah mendapatkan produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik. Nah, kekuasaan dari pelanggan ini adalah pelanggan ini dapat membatalkan pembelian atau berpindah ke perusahaan yang lainnya. Lalu ada pemasok. Pemasok ini kepentingannya adalah menerima pembayaran secara tepat waktu dan mendapatkan order secara teratur. Dengan kekuasaannya yaitu mereka itu bisa menghentikan pasokan atau menjual pasokannya ke pesaing. Terus ada pemodal atau pemegang saham serta kreditur yang dimana kepentingannya adalah memperoleh keuntungan seperti dividen atau bunga pinjaman. Lalu kekuasaan dari mereka itu bisa menghentikan investasi atau menarik pinjaman yang telah diberikan. Nah, lalu ada karyawan, kepentingannya adalah memperoleh gaji yang layak dan kepastian kerja. Dengan kekuasaannya bisa berupa aksi protes atau mogok kerja. Selain itu ada juga kelompok sekunder, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan tapi tetap memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Contohnya ada pemerintah. Nah, kepentingan pemerintah ini adalah pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Nah, kekuasaannya adalah membuat peraturan atau menutup perusahaan jika perusahaan tersebut dinyatakan melanggar hukum. Yang kedua ada masyarakat. Nah, masyarakat ini mereka itu berharap perusahaan memberikan manfaat sosial dan menjaga lingkungannya. Nah, kekuasaannya mereka itu juga bisa melakukan protes atau memberikan tekanan sosial. Selanjutnya ada media massa. Nah, media ini berperan menyampaikan informasi kepada publik yang dimana kekuasaannya adalah mempengaruhi citra perusahaan melalui pemberitaan. Yang terakhir ada aktivis lingkungan. Nah, mereka ini fokusnya pada dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan yang dimana kekuasaannya adalah melakukan kampanye atau aksi penolakan terhadap perusahaan. Akan membahas tentang pengertian dan fungsi corporate social responsibility atau CSR. Nah, CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dengan nggak hanya berfokus sama keuntungan, tapi juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, yang dimana perusahaan itu nggak cuman cari profit, tapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga lingkungan. Nah, kita akan lanjut ke fungsinya. Fungsi pertama adalah fungsi ekonomis. Dalam hal ini, CSR itu membantu perusahaan menjamin keberlangsungan usaha melalui perolehan keuntungan. Yang dimana perusahaan tetap harus memperoleh keuntungan agar bisnisnya bisa terus berjalan, berkembang, dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
Fungsi kedua adalah fungsi sosial. Nah, pada fungsi ini perusahaan itu harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para stakeholder seperti karyawan, masyarakat sekitar, pelanggan, maupun pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Contohnya seperti memberikan kesejahteraan bagi karyawan atau membantu kegiatan sosial di masyarakat. Nah, fungsi yang terakhir ada fungsi alamiah. Fungsi ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan agar aktivitas perusahaan itu nggak merusak alam, misalnya dengan mengelola limbah dengan baik, mengurangi polusi, atau melakukan program penghijauan. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau CSR ini memiliki peran yang sangat penting karena perusahaan itu nggak hanya bertanggung jawab secara ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Saya Dikansasi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Pada slide ini dijelaskan tentang tingkat atau lingkup keterlibatan perusahaan dalam menjalankan CSR. Hal ini menunjukkan sejauh mana tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Dasar dari pelaksanaan CSR adalah fondasi prinsip CSR. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada dua prinsip utama, yaitu prinsip amal dan prinsip pelayanan. Prinsip amal berarti perusahaan memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan prinsip pelayanan berarti perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat menjalankan CSR secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada slide ini dijelaskan tentang pro dan kontra terhadap pelaksanaan CSR. Di satu sisi, ada beberapa pihak yang menganggap CSR kurang efektif, misalnya karena fokus utama perusahaan adalah mencari keuntungan, sehingga program sosial dianggap dapat mengganggu manajemen. Selain itu, biaya CSR juga bisa meningkatkan harga produk dan tidak semua perusahaan bisa memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan program sosial. Namun, di sisi lain, CSR juga memiliki banyak manfaat. CSR dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih baik, serta mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, CSR juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan karena dapat meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Jadi, meskipun ada pro dan kontra, CSR tetap menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.